Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau Tuhan bilang Dia buat sesuatu untuk kita, itu pasti terjadi. Kenapa? Dia adalah Tuhan yang menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, yang tidak nampaknya nampak, dan baginya tidak ada sesuatu yang mustahil. Nanti saya sebentar, waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya akan beritahukan saudara ayatnya di mana. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau baik kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tuhan menolong kami untuk mengerti kasih dan kebaikan-Mu lewat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab terakhir, kitab Wahyu. Sebenarnya saudara sekalian, kalau kita jujur, ini bukan kitab Wahyu sebenarnya, surat Wahyu, kan surat kepada 7 jemaat. Tapi baiklah kita menggunakan istilah yang pada umumnya dipakai orang. Kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang kelima. Wahyu 21 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Amin. Di sini mari kita mulai dengan tekanan bahwa firman Tuhan ini dapat dipercaya dan benar. Artinya apa? Hanya orang beriman yang dapat menerima segala sesuatu yang baru yang diucapkan Tuhan. Tadi saya sudah mengatakan, mengapa Raja ini begitu meyakinkan. Allah Bapa di surga, Yesus Kristus itu begitu meyakinkan karena Dia disebut sebagai Raja. Sudah lihat? Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Hal pertama ialah, lihatlah itu berarti buka mata kita, buka mata iman kita. Tidak cukup kita hanya berdasarkan mata ini saudara sekalian, ya, mata duniawi kita. Ya, saya juga sudah berkali-kali sampaikan pada saudara sekalian, ketika para murid dalam jarak 50 meter melihat bangunan bait Allah yang begitu indah. Ini bangunan bait Allah kedua yang sudah dipugar oleh Raja Herodes Agung untuk dia menarik hati umat Israel atau bangsa Yahudi. Saudara sekalian, Yesus melihat apa? 20 tahun ke depan. Karena apa? Tahun 70 Masehi itu seluruh Yerusalem dan bait Allah itu di bumi hanguskan oleh Jenderal Titus dari Roma. Itulah sebabnya mengapa di sini jangan kita hanya melihat dengan mata jasmani, tetapi di sini dikatakan dengan jelas, katanya, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Milikilah mata iman, mata yang benar, mata yang kudus, mata rohani untuk melihat segala sesuatu ke depan. Misalnya dalam apa? Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19 katanya, kita dilarang untuk terus memandang ke belakang. Tidak akan jadi apa-apa, tapi Tuhan sudah menyiapkan depan sana apa? Sungai di padang belantara dan jalan-jalan di padang gurun. Jadi Tuhan mau supaya kita memandang ke depan dengan mata iman, mata yang kudus, supaya kita bisa melihat segala persediaan terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ini mau bicara tentang surga. Tetapi sadarkah saudara sekalian bahwa kita sedang menuju ke sana, sehingga warga gereja atau orang percaya sekarang sudah sampai di serambinya surga.
Itulah sebabnya mengapa kita sangat perlu. Tadi saya sudah katakan, kenapa ini firman Tuhan dapat dipercaya? Oleh karena apa? Oleh karena Allah Bapa di surga berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang disebutkan dalam Kejadian pasal 1. Pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan di sini tidak dipakai untuk membuat kayu menjadi meja atau kursi. Bukan membuat, tapi dia menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dengar saya baik-baik, lihat ke muka saya ke sini. Tuhan berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada bagimu. Engkau tidak punya kesehatan yang baik. Engkau tidak punya uang yang cukup. Engkau tidak punya hubungan yang baik dengan rekan sekerja di kantor. Engkau tidak punya rumah tangga yang bahagia, tidak punya kebahagiaan. Dan Tuhan hari ini bisa buat itu ketika Dia mengatakan, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan berkuasa menciptakan apa yang tidak nampak menjadi nampak. Apa yang tidak nampak itu ialah pintu yang terbuka. Saudara tidak bisa melihatnya karena mata saudara belum dibersihkan dengan darah Yesus. Tapi saudara lihat, nanti baca kitab Wahyu juga, Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Kalau Tuhan buka pintu, tidak bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, tidak bisa buka. Mari kita bergantung kepada mata Yesus yang bisa melihat sesuatu yang belum kita lihat. Kemudian Lukas 1 ayat 37. Ini dan kain ayat-ayat ini harusnya sudah hafal saudara sekalian. Dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Allah yang mana? Allah yang adalah Bapa kita. Lewat Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima Dia, menerima Yesus, kepadanya diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi untuk kita, anak-anak Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil Tuhan buat. Oleh karena itu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut menghadapi segala kenyataan hidup ini. Tuhan sedang berikan segala sesuatu yang baru untuk saudara-saudara sekalian yang beriman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang baru kami dengar. Tuhan menolong kami semua untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan. Segala mujizat di depan kami yang Tuhan sudah siapkan. Beri kami mata daripada-Mu untuk melihatnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.